Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Tuh. Begitu ceritanya. Iya, karena Jadi niatnya. dia menikah hanya untuk ada orang yang bayarin beli skincare. Iya, sekarang kan skincare kan udah mahal-mahal banget, Mas. Dia lebih care pada skinnya dibandingkan kepada rumah tangganya. Iya. Hah? Lebih mikirin skinnya daripada care-nya ya. Care itu kan pikirin, peduli, perhatiin. Iya. Iya. Gitu. Oh, makanya tuh kalau punya niat tuh dibagusin. Dilurusin Semua tuh dulu kan. Niat tuh harus lillahi ta'ala, karena Allah. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batik orang Jawa. Ipah damang? Alhamdulillah, Kumaha bedu? damang. Alhamdulillah, Mah. Lagi cerita apa kalian? Musdalifah memiliki seorang teman yang sepertinya sedikit penyesalan, ada sedikit penyesalan ketika setelah menikah. Karena Karena dia pada saat menikah berharap suaminya memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan untuk kecantikannya, bisa beli skincare, bisa beli dibayarin mah. sebuah produk kecantikan dibayarin sama suaminya. oh Pas berarti buru-buru pengen istrinya nikah. menor. Menor, Tukang dandan. pengen tukang dandan. dandan. Pas udah menikah, boro-boro pengen dandan, semua beli pakai duitnya sendiri. Karena gaji Suaminya nggak mau suaminya masih itu Oh, mah. salah niat. Ya, Niat. Harusnya nikah itu karena Allah. Karena nikah itu sunatullah, sunatul rasul. Niatnya pengen didandanin. Nggak sampai niatnya, jadi salah niat. salah niat. Jadi salah niat juga bisa mempengaruhi kualitas Karena pekerjaan juga, niat Mah, ya? itulah yang dinilai oleh Allah. Oke, baik. Kita bicara masalah niat nih, Mah. Niat jelek nih kalau gitu kita bahas nih, Mah. Boleh, Yuk. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Halo. wa ala alihi wa sahbi ajmain. Judul kita niat Niat jelek. Ada orang yang punya niat ingin melakukan kejelekan, ternyata tidak dilaksanakan. Ada nggak? Ada? Ada orang punya niat ingin melakukan kebaikan, ternyata tidak terlaksana. Ada nggak? Ada? Semua yang kita kerjakan tergantung niat kita. Rasul bersabda, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya, orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan oleh hatinya. Rasulullah SAW bersabda, kalau ada seseorang niat akan melakukan perbuatan baik, kemudian dia melaksanakannya, pahalanya bisa 700, wasiun alim, lebih banyak. Kalau ada orang niat akan melakukan kebaikan, tapi karena sesuatu hal dia tidak melaksanakannya, maka mendapatkan satu pahala yang sempurna. Koma. Kalau ada orang punya niat melakukan perbuatan buruk, lalu dia tidak melaksanakannya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna karena Allah. 2. Kalau seandainya ada orang niat berbuat buruk, lalu dia melaksanakannya, dosanya cuma 1. Begitu maha agungnya Allah. Beda kalau kita punya tukang. Nih tukang sehari kalau kenek 120. Kalau tukang 150. 75, 150 ya, betul. Ya, kan sama uang makannya. Iya, 175 Ya, tahu mama kan tiap hari ada. Iya. Jadi kalau dia kerja seharian, mau bener mau kagak, yang penting gajinya 150 sama uang makan 15. Betul, ya. Ya kan? Gue punya tukang, punya tahu. Mantap, oh. Jadi kalau bener dia kerja, nggak bener segitu gajinya. Kalau kita. Iya, Mah. Kalau Allah beda. Kalau dia niat sungguh-sungguh bisa digaji 300. Kembali kepada kerjaan dia. Husuk nggak? Bener-bener nggak mengerjakannya. Sesuai keinginan kita nggak? Itulah Allah. Hebat kan? Kalau kita mah terserah lu, yang penting sehari segitu. Beda kan nggak? Beda. Saking agungnya Allah.
Sekarang, kalau seandainya ada orang yang niat melakukan perbuatan buruk, tidak dikerjakan karena Allah, dapat pahala yang sempurna. Kenapa? Rasul mengatakan, kalau di alam dunia ini milik 4 golongan. 1, orang ini punya ilmu pengetahuan, punya rezeki yang banyak, kaya misalnya. Ini orang dengan ilmu pengetahuannya, dengan kekayaannya, jadi orang yang takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dia orang yang sangat beruntung. Ilmunya nggak disia-siakan. Dia silaturahim, dia tidak sombong, banyak bersedekah, banyak menolong orang lain. Rasul mengatakan pahala dia luar biasa sempurna dan dia orang beruntung. 2, dunia ini milik orang yang kedua. Siapa dia? Dia ini oleh Allah diberikan harta tapi nggak punya ilmu. Kemudian kata orang tadi, hartanya dipakai untuk mewah-mewahan, maka dia sedosa-dosanya manusia. Yang ketiga, ada orang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Dia bilang, ya Allah, kalau saya kayak orang yang pertama, banyak harta, saya banyak sedekah, nolongin orang, ngebantuin orang. Walaupun belum terlaksana karena memang hartanya nggak punya, pahalanya yang banyak. Yang paling parah orang yang keempat. Siapa dia? Hartanya nggak punya, ilmu nggak punya. Dia merenung, seandainya saya kaya kayak si Anu, saya akan berbuat Cina, saya akan berjudi, saya akan melakukan apa saja. Nah, dia orang yang paling merugi. Pertanyaan Mama, termasuk golongan berapakah kalian? Golongan. Mudah-mudahan yang pertama. Amin ya Allah. Semoga bisa eselon 4 gitu ya. Jangan jadi yang eselon keempat. 4 yang enak itu eselon bajai. Paling banyak makan. Setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Niat jelek. Nih mah biasanya tuh kalau di kampung-kampung ya Mah ya, kalau misalnya ada yang mau naik haji gitu Mah. Nah ada yang niatnya tuh kayak mau ria gitu Mah, jadi bikin kayak syukuran rame banget gitu Mah. Wali Batu Safar ya? Mama tanya, rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Yang nomor 5? Pergi haji jika mampu. Oke. Apakah kalau kita habis syahadat dipanggil ibu syahadat? Pamer dong dengan syahadat. Iya, kita. Mah. Apakah kita kalau habis sholat dipanggil bapak sholat? Enggak. Tidak. Habis puasa dipanggil bapak puasa. Enggak. Habis zakat dipanggil bapak zakat. Bunten, jangan marah. Saya sebagai orang tua hanya harus menyampaikan. Apa yang Ipah katakan, banyak yang bangga dengan kehajian. Kemana Pok? Panggil gue haji. 40 hari, 38 jeti gitu. Waduh, kalau emang yang reguler. Iya. Sementara yang eksekutif sampai 500 jeti. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Apaan ya bisa? Mereka bangga dengan kehajian, sehingga kalau ketemu orang tidak haji, dia panggil haji, dia marah. Bikin pertemuan, lihat di Quran, di hadis ada nggak perintah Allah bikin pertemuan? Yang ada hadis Nabi mengatakan, kalau Anda akan berangkat haji, minta maaf sama orang terdekat. Biar haji kita mulus, nggak ada alangan, didoakan oleh mereka. Nah, dari sini dikatakan, karena kita ke tiap tetangga, Assalamualaikum, minta maaf, Assalamualaikum, minta maaf, kan rempong. Maka kita bikin pengajian, diundanglah tetangga dan kerabat kita, sambut tanda kita. Bapak Ibu, saya akan berangkat haji tanggal sekian, minta doanya. Sebagai manusia pasti banyak salah dan dosa, tolong maafkan kesalahan saya. Doakan biar saya jadi haji yang mabrur dan mabruroh. Jadi sekali ngomong orang memaafkan. Iya. Cuman setan datang. Biar dipanggil, wah sekarang pertemuan RW. Besok pertemuan PKK. Besok pertemuan apalagi, pamer dengan mereka. Nauzubillah min dzalik, ini yang salah. Dalam Islam tidak ada. Makanya kembalikan kepada niat. Kalau niatnya sudah seperti itu, maka hajinya bukan mabrur atau mabruroh. Tapi haji karena dipanggil oleh orang lain. Makanya niatnya begini. Rasul bersabda, kalau ada orang berkelahi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat nanya, kalau memang yang membunuh masuk neraka wajar ya Rasulullah.
Kenapa yang terbunuh masuk neraka? Rasul mengatakan karena yang membunuh dan yang dibunuh sudah niat ingin saling membunuh. Cuman keduluin. Keduluan. Nah, keduluin sama temennya maksudnya, ditusuknya. Maka mati duluan. Itu pula kalau kita niatnya sudah salah, Masya Allah. Apa yang Ipah katakan banyak sekali mamah melihat di masyarakat kita. Hati-hati berangkat haji perintah Allah, niatnya karena Allah, rezeki dari Allah, bisa berangkat karena Allah. Mudah-mudahan kalau semua karena Allah. Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak balasannya pada Allah kecuali surganya Allah. Itu kan yang kita inginkan. Oke, jadi jangan salah niat. Iya. Niat jelek, sebenarnya sih kita niatnya memang baca niat aja lillahi ta'ala ya, karena Allah gitu. Cuman kan di tengah jalannya tuh ada aja muncul perubahan-perubahan niat tiba-tiba tuh mah. Punten. Ada yang disebut dengan ham. Ham itu tekad. Dalam Al-Quran dikatakan azam. Anda coba lihat Ali Imran 159. Faida azamta patawakal Allah. Kalau niat sudah kuat di hati kita, kerjakan niat tadi, bertawakal kepada Allah. Allah berikan kekuatan. Iya. Tapi ya, yang harus kita bedakan beda bedu. Kalau baru terbersit di hati, seret, ingin melakukan kejahatan, tapi hanya terlintas misalnya, itu belum ada hukuman. Tapi kalau sudah azam, niat yang kuat, ingin melaksanakannya dengan tekad yang bulat, di situ sudah ada nilai kejelekan. Sekali lagi. Kalau ada orang berniat, bukan berniat, seret, bisikan hati, terlintas di hati. Itu belum mendapatkan balasan kebaikan atau keburukan. Yang mendapatkan balasan kebaikan keburukan ketika bukan hanya terlintas, tapi niat akan melaksanakannya. Makanya contoh, begitu masuk masjid, ya Allah, cakep amat tuh sepatu. Dari dulu gue pengen. Ntar pulang duluan, gua pakai tuh. Nah, udah ada niat tuh, terlintas. Niat. Artinya kalau dia begitu mau pakai sepatu baru punya orang tadi, ada orang lewat nggak jadi, dia berdosa. Kenapa niatnya? Dosa kalau udah niat. Dia tidak pakai sepatu orang gara-gara ada orang. Tapi berbeda begitu dia mau pakai. Ya Allah, Allah Maha melihat dosa saya, dapat pahala karena bisa menahan godaan setan. Jadi berbeda. Makanya antara lintasan di hati, pemikiran selintas di hati tidak ada dosa. Tapi sudah ajam, tekad yang kuat, di situ mulai ada nilai dosa atau tidak. Hati-hati. Karena bisikan setan yang terkutuk. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, jauhkan dari bisikan setan yang terkutuk. Apapun yang kita lakukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita terhindar karena setiap saat dan godaan setan datang menggoda kita. Kalau nguap, tutup. Setan masuk mulut kita, masuk dalam nadi-nadi kita, setiap saat membisikkan. Nah, itu yang kita khawatirkan tuh, Mah. Mungkin pada saat belum berkuasa, belum punya kekuasaan, belum punya jabatan, niatnya baik, saya akan sejahterakan. Tapi benar-benar niat pada hati, Mah. Ya Allah, kalau saya diberikan kekuasaan, kesempatan seperti itu. Nah, begitu dapat kedudukan, kekuasaan, jabatan. Banyak godaannya. Godaan setan kan terus makan sampai akhir kan, Mah ya. Berubah dia tuh yang tadi diniatin. Makanya musibah itu ada yang hasanat, ada yang sayyiat. Musibah itu yang baik, pangkat naik, jabatan naik, kekayaan luas, suami ganteng, istri cantik, wibawa dari mana-mana, semua datang kepada dia. Semua merajuk dia. Makanya datang setan menggoda, minta sumbangan, minta ini, memuji, semakin mangkak hidung kita. Itulah kenapa sejarah kecil mengatakan, ketika seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, suaminya Siti Fatimah, wahai tuanku Ali, berapa banyak sahabatmu? Kata Ali, saat ini saya tidak tahu berapa orang sahabat saya. Kenapa? Dunia dalam genggaman saya. Kekuasaan, kekayaan. Saya akan tahu siapa sahabat saya ketika dunia jauh dari saya. Kita miskin, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Coba laler aja nggak nemplok. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat kenyataan. Maaf pemirsa, saya tidak pernah nyindir, tapi survei membuktikan. Ketika orang akan naik jadi seorang pejabat, wih, jurukamnya banyak. Ya apa iya? Banyak yang sorot, iya. Orang yang nyosor banyak. Yang namanya proposal, alir nggak berhenti-berhenti.
Wah, puluhan mobil keliling. Sesuai dengan lokasi yang akan dia dipilih. Nyuguhin makan, beliin bensin sekian banyak, parkiran sekian banyak. Orang minta ini war. Kalau dia kepilih, makin nyocor tuh orang. Kalau dia jatuh tidak terpilih, Mama tanya, orang yang tadi kelilingin dia menjauh apa mendekat? Menjauh. Makanya ada gula, ada semut. Karena di situ ada gula, gampang mintanya. Orang butuh kekuasaan, diminta bagaimanapun dia rela. Kenapa? Niatnya seperti itu. Makanya tidak sedikit, maaf dalam tanda kutip yang Bedu tanyakan ke Mama. Ketika dia belum jadi pejabat, dia bilang, saya akan berantas korupsi sehabis-habisnya. Sampai ke akar-akarnya. Naik pangkat, jabatan, kekuasaan. Apalagi dalam genggaman dia. Yang namanya keputusan-keputusan. Kesempatan. Datang bisikan setan kiri kanan. Alah, dikit doang. Kan nggak kita semua, yang lain dibagi. Iya. Alah cuman segitu, padahal masukan berapa? Setan kalau iman kurang mantap, dia sendiri jadi seorang koruptor. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan setan tidak akan menggoda orang yang mantap imannya kepada Allah. Modalnya apa? Yakin Allah maha melihat, maha mendengar, maha pencatat apa yang saya lakukan. Ya Allah. Gara-gara anak mie ditukar doang tuh bisa jadi kegoda ya Maya. Wa ma kana hadhil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Bani Israil 72. Siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka di alam akhirat semakin dibutakan oleh Allah. Buta mata hatinya kalau dia melakukan dosa, merasa tidak berdosa. Semakin dibutakan oleh Allah, janji Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan buta matanya, buta mata hatinya. Baik Mas, setelah ini kita lanjutkan lagi ya Mas Bedu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan dari jamaah tentang niat jelek. Dari Effendi Namikaze. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Effendi. Ya, halo nih Ma. Iya, ada apa Effendi? Mah, kalau ada orang yang gak kita suka karena dulu pernah punya masalah sama kita, terus udah niat kalau ketemu dia kita cuek aja atau pura-pura gak lihat gitu, itu dosa gak Mah? Dosa Effendi, kita juga manusia biasa. Boleh jadi dulunya beliin orang. Betul. Siapa tahu sekarang sudah sadar. Ya Allah, mudah-mudahan jadi orang yang baik. Artinya Anda pendendam. Yang pendendam adalah setan, iblis. Karena dia merasa pinter, merasa hebat, merasa diciptakan dari yang lebih baik. Ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semuanya sujud kecuali iblis, dia sombong, takabur. Kenapa? Kata Allah, Lis, ngapain lu gak sujud? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api sementara Adam cuma dari tanah. Artinya Effendi, kamu sudah mencap orang seumur hidup adalah orang yang tidak baik. Jadi salah, kamu sombong dan takabur, harusnya taubat kepada Allah. Kita baik aja. Tapi kalau dia masih begitu, jangan jadi sahabat kita, hanya teman saja. Hanya teman saja. Sekedarnya aja. Nah, kan segala sesuatu kan tergantung niatnya ya Maya. Nah, kalau tiba-tiba kita melakukan sesuatu kejelekan, keburukan tanpa niat, tapi karena ada kesempatan, itu bagaimana itu? Maaf, berbuat baik, berbuat buruk terutama ada dua faktor. Niat dan kesempatan. Kalau niat ada, kesempatan tidak ada, niat tetap ada, nyari kesempatan. Iya apa iya? Karena ada niat. Ada niat, udah bulat, udah ajam, udah tekad. Dibuat-buat, dicari-cari. Gue lakukan, nyari kesempatan, bahkan bisa diciptakan, direkayasa kesempatan. Niatnya sudah kuat, udah azam. Sekarang niat tidak ada. Kesempatan ada. Kalau dia niat tidak ada, di meja ada HP Bedu.
nggak ada niat. Mama Nggak ada tahu niat. punya bedu, nggak bakal gue ambil. Iya. Bedu udah pulang, bedu HP kamu ketinggalan. Walaupun kesempatan ada, niat tidak ada, tidak bakal melakukan. Kecuali kalau orang yang imannya tidak mantap, tidak ada niat, kesempatan ada, setan ngebisikin, ambil lumayan, HP bedu dijual. Nah, jadi walaupun tidak ada niat, kesempatan ada, mantap atau tidak iman kita, di situ setan akan bekerja. Makanya mantapkan iman, biar setan dalam situasi kondisi bagaimanapun tidak masuk ke dalam dada kita. Oke, baik. Baik. Setelah ini selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah lewat virtual, Mah. Virtual. Ayo Ayo. virtual. Kita dengar pertanyaannya, kita lihat videonya. Tentang niat jelek. Assalamualaikum Mama, galau nih, aku Afita, aku mau cerita Mah. Jadi aku punya temen, dia tuh suka ngomongin aku di belakang. Dan niatnya aku mau negur dia nanti ketika ketemu gitu kan. Cuma pada saat ketemu, kok tiba-tiba aku kayak yang gak enak ya mau negurnya karena kasihan gitu. Nah itu termasuk niat jelek gak sih Mah? Makasih. Oke, namanya dia siapa? Vita. Atika, oh beda ya? Atika Vita. itu Vita mah. yang Mahmud. Bukan ya? Bukan. Vita, Ya Vita. udah dia dah. Vita bener ya? Vita. Vita mah. Kita dia bertanya. Ah. Saya punya teman, kerjanya ngomongin saya aja, sudah niat. Kalau gue ketemu dia, gue akan tegur dia. Tita atau siapapun nama Anda, jangan kita langsung percaya dengan apa yang dikatakan teman. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut di tengah. Kalau satu baru bisik, di sini ada belum membuktikan, jangan komentar. Kalau satu baru baru kelihatan, ini belum kelihatan, jangan komentar. Begitu juga tangan dengan kaki. Kalau dua-duanya kelihatan, dua-duanya kedengaran, diraba, dilangkahi, baru mulut komentar. Yang saya khawatir ada orang yang sentimen dengan Anda, menyampaikan kepada Anda, si Anu tukang ngomongin Anda, padahal dia tidak ngomongin. Banyak itu terjadi. Yang jahat orang yang nyampein. Tapi punten seandainya benar-benar ada mudah melihat dua-duanya, mendengar dua-duanya, meraba dua-duanya, Allah berfirman, wasawwirhum fil amri, bermusyawarah. Panggil yang nyampein, panggil saksinya, panggil orangnya, panggil tokoh agama, tokoh masyarakat, atau orang yang berwibawa di lingkungan Anda, bermusyawarah, selesaikan permasalahan. Karena tidak sedikit di masyarakat kita, apalagi saat ini, orang yang munafik. Biar dapat keuntungan, memuji si Anu, menjadikan si Anu. Hati-hati, ini masalah sangat sensitif. Anda bilang, apakah saya sudah lihat jelek? Tidak. Anda niatnya baik, ingin bertanya, cuman syarat untuk bertanya belum terpenuhi. Kalau belum kelihatan, kedengeran, kecium, keraba, dan kelangkahi. Jadi buktikan dulu. Kalau faktanya belum ada gitu ya? Betul. Jadi makanya kalau kita punya teman yang hobinya suka ngomongin orang, lebih baik kita tinggalkan. Karena Tinggalkan, kalau hindari. kita nggak ada, pasti kita yang diomongin gitu ya Pak ya? Karena begitu banyak orang depan kita dia baik, di belakang kita ngomongin. Depan dia kita dijelekin, dia yang dibaikin. Karena carmuk. Makanya orang yang munafik itu fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hati mereka ada penyakit, ditambah penyakitnya oleh Allah karena dia tidak sadar, makin menumpuk dosa dia. Baik. Ada lagi Mas Lipa? Masih ada lagi nih pertanyaan dari jamaah dari Novia 0598 Mah. 0598 itu bus yang ke kota. 0598. Mama hafal. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam 0598. Galau nih Mah. Ada apa? Saya punya teman yang susah banget Mah dibilangin. Dia itu kalau pacaran berlebihan banget Mah. Terus saya dan teman-teman yang lain punya niat nih Mah, mau kasih dia pelajaran. Saya tahu kalau pacarnya juga suka macam-macam sama banyak perempuan. Jadi saya jebak pacarnya biar kegoda sama perempuan lain. Saat teman saya lihat, teman saya jadi kapok. Niat saya salah nggak Mah? Tidak. Karena kita sebagai teman wajib menyelamatkan teman. Apalagi sebagai sahabat, kita ingin menyelamatkan sahabat kita, tidak ingin sahabat kita terjerumus. Misalnya, dia lagi pacaran dengan cewek lain, direkam. Nih, coba lu biar tahu. Buktikan bahwa dia bukan laki-laki yang baik demi menyelamatkan sahabat kita. Anda tidak berdosa, justru Anda menyelamatkan sahabat Anda. Kecuali kalau ngarang-ngarang. Kecuali ngarang-ngarang. Ya. Itu bisa jadi memfitnah ya Maya? Nggak boleh.
Nah, kalau kita niatnya baik mah, punya niat baik, tapi kita melakukan dengan cara yang ternyata tidak baik gitu. Tujuan tidak menghalalkan cara. Saya niat pengen membangun masjid, saya niat pengen nyumbang anak yatim, saya niat pengen menghajikan orang-orang. Duitnya boleh nyuri, boleh ngerampok, boleh nipu, boleh korupsi. Artinya niat tidak harus menghalalkan cara. Sementara banyak orang koruptor berangkatin haji, ngeberangkatin umroh. Ibarat orang mencuci dengan air kencing, makin bersih apa tetap najis? Tetap najis, makin najis. Niat baik tidak menghalalkan cara. Niat yang baik dengan cara yang baik dengan cara yang halal. Walaupun dia setiap bulan nyantunin anak yatim pakai... Kalau duitnya boleh nyolong, boleh korupsi, tidak bisa. Apalagi kalau kita tahu dia nyumbang buat pesantren saya, dia nyumbang buat yatim saya dari duit korupsi, lebih baik kita tolak. Karena kalau kita tahu artinya kita mengizinkan ikut berdosa saksi di hadapan Allah. Baik, Mah. Hati-hati berat. Ya. Nah, Mah, kalau misalnya kita beli sesuatu, Ya. setelah ini aja ya? Ya, selain aja. Setelah ya, ini aja. Ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut pertanyaan IP ya, Mah. Ya. Tok naon. Nah, Mah, kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu, Ya. beli motor, beli mobil, tapi kita niatnya bukan untuk bermanfaat bagi kita, tapi niat kita biar orang-orang lihat kalau saya tuh mampu beli ini, kalau saya tuh mampu beli ini, biar tidak Pamer. Songong, Biar dipuji sama orang, ih Pak kaya ya bisa beli motor itu. Salah. Niatnya saya beli motor kalau ke warung gampang. Ya. Kalau misalnya mau ngirim cucian gampang. Ada kebutuhan kesini gampang. Itu niatnya. Kalau tetangga butuh dipinjemin itu yang baik. Kalau pengen pamer biar dipuji sama orang silahkan. Lu pejengin aja motor lu. Pejengin aja mobil lu, dipuji sama wah Ipah orang kaya. Megar hidung lu, hilang pahalanya. Tidak ada nilai pahalanya. Iya. Kalau niatnya biar kita nggak disepelehin sama orang lagi gitu, Mah. Itu pun sama. Artinya Dendam tidak ya? mau dikalahkan oleh orang lain. Pengen gue paling hebat. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita beli bukan keinginan, bukan pamer dengan orang, tapi ini memang kebutuhan kita. Itu yang benar sayang. Iya, Mama kasih, Mah. Mah, kalau kita makan, lupa baca doa, lupa niat, terus tiba-tiba ingat, oh langsung kan ada doanya kan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu Mah ya. Nah, Jadi kalau kita dari awal lupa tidak niat karena makan. Begitu selesai baru ingat, ya Allah belum niat. Belum niat. Niatkan. Pi awali wal akhiri. Ya, Jadi pi dari awali, awal sampai akhir itu pun mendapatkan pahala dari Allah. Karena lupa, karena udah saking laparnya. Nah, artinya apakah niat jelek itu bisa gugur di tengah jalan? Niatnya jadi bagus gitu atau gimana, bisa diubah lah. Insya Allah mudah-mudahan. Dengan hadis ini mudah-mudahan saja. Misalnya tadinya niatnya kita kurang baik. Di tengah jalan, ya Allah ternyata saya salah doa. Ya Allah aku bermohon ampun kepadamu. Ya Allah engkau telah memberikan kepadaku hidayah yang benar. Maka buang niat yang tadi. Dimulai sekarang niat saya adalah baik. Nolongin orang lain karena Allah. Selama niatnya karena Allah. Kayak macam gini. Kalau ada orang akan melakukan perbuatan buruk. Udah niat nih, udah azam banget. Lalu dia melangkah. Ketika akan melakukan perbuatan buruk. Dapat hidayah. Dari Allah dapat al-furqan. Dosa. Ya Allah astagfirullahaladzim. Dia dapat pahala yang sempurna. Karena mengendalikan dosa. Tapi berbeda. Dia punya niat tidak baik. Kemudian dia melangkah. Ternyata ada orang yang melihat. Dia tidak jadi melakukan dosa. Maka dia tidak mendapatkan pahala. Karena niatnya sudah bulat. Berbeda lagi. Kalau ada orang niat melakukan perbuatan dosa. Perbuatan yang jelek. Bukan karena Allah. Bukan karena ada orang. Ah gak usah deh. Kagak bener. Maka orang tadi mendapatkan pahala. Makanya hati-hati. Semuanya karena Allah. Iya. Walaupun perbuatannya baik. Tapi kalau niatnya jelek itu gak akan jadi apa-apa ya Mah? Tidak. Misalkan kita mau... Artinya pamer. Jadi pujian dari orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu dalahu ria'an nas. Al-Baqarah 264.
Hei orang yang beriman, jangan kalian batalkan para sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Seperti orang sedekah, pamer ria, pengen dipuji oleh orang. Pamernya itu yang kalian lihat. Karena pamer, si Ipah mampu ya beli mobil itu. Si Ipah rumahnya keren. Jadi begitu dapat pujian dari orang, itulah yang ada harapkan dari Allah. Nol besar, nggak dapat ape-ape. Makanya jangan salah niat. Salah niat. Oh jadi imam pas maju, nih lihat nih, gua nih, bagus suara gua nih. Wah, gitu, dan niatnya udah mau pamer gitu ya. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa hadiuhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. An-Nisa 142. Orang yang munafik, dia ini menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Orang yang munafik kalau dia sholat itu, sholatnya itu kalau depan orang gagah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai baju koko, gaya, wih, serlendang, gaya, dimendok-mendokin bacaannya. Kalau sholat sendiri cuman pakai kaos oblong. Aduh. Terawih misalnya. Karena ria kepada orang. Jadi kata Allah, kalau itu yang Anda lakukan, Anda orang munafik. Silakan. Baik, Mas Badu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan tausiah Mama tadi bisa meningkatkan keimanan dan bisa memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ingin melakukan sesuatu, niatnya diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada yang mau ditambahkan Mas Badu? Nah, udah puas. Udah puas. Cakep ya, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Semenjak kehamilan semakin besar, kehamilan membawa berkah. Amin. Amin. Ayo. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama, Ma. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, kita angkat tangan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa kepadamu insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami menjauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami tahu Engkau dan Rasul mengajarkan kepada kami. Segala perbuatan kami, perkataan kami tergantung niat kami yang ada dalam dada kami. Ya Allah, kami sadar niat itu adalah ajam, keinginan dari diri kami. Kami sadar seandainya itu hanya terbersit di hati kami suatu keinginan, belum kami mempertanggungjawabkan dosa dan kebaikan kami. Namun seandainya sudah masuk tekad dan azam, Engkau mengatakan faida azam fatawakal Allah. Maka ya Allah, jadikan dalam dada kami, dalam hati kami tekad, azam, niat yang baik untuk mengerjakan segala perintah-Mu. Jauhkan niat, azam, tekad yang buruk dalam hati kami. Karena semua berpengaruh dengan pahala yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah dari hati yang paling dalam. Agar Engkau selalu membimbing kami, menjaga kami, menasehati kami, memberikan angin yang segar buat dada kami. Agar tidak ada sedikit pun niat buruk dalam hati kami. Baik kepada-Mu maupun kepada semua manusia yang ada dalam lingkungan kami ya Allah. Luruskan niat kami semua hanya libtighai mardatillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Mah untuk terima kasih Mas tausiahnya. Ilmunya pagi hari ini. Terima kasih Mas Badu. Sama-sama Mas Dalifah, terima kasih juga ya. Ana Bawi, terima kasih untuk musiknya pagi hari ini. Terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede.
Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.